Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Zextor. Nah, jadi di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang pemrograman dasar Python. Nah, jadi setelah kita membahas fungsi-fungsi bilangan kemarin, akhirnya kita sampai ke modul yang matematika yang sebenarnya, yaitu namanya modul math. Nah, jadi di dalam Python itu ada yang namanya modul math dan ada juga modul lainnya ya. Itu nanti akan kita bahas satu persatu ya. Jadi kita bahas dari modul math terlebih dahulu. Nah, jadi modul math ini itu merupakan modul yang isinya itu banyak banget fungsi-fungsi matematika yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan permasalahan dalam coding. Nah, jadi kurang lebih ada berapa ya? Sebenarnya ada banyak banget, akan tetapi aku di sini nggak membahas semuanya ya, karena saking banyaknya jadi mungkin aku hanya akan membahas sekitar 10 fungsi ya, 10 fungsi yang ada di dalam modul math ini ya. 10 fungsi yang menurut aku itu benar-benar pasti kepake gitu loh. Pasti apa ya, kayak familiar gitu ya kan. Nah, gitu. Jadi 10 fungsi ini akan aku bagi menjadi 2 video. Jadi di video kali ini kita akan bahas 5 fungsi saja ya. Nah, jadi ada 5 fungsi yang kita bahas di video kali ini itu yang pertama ya, ini kita tulis dulu di sini ya. Nah, jadi yang pertama itu adalah cell ya kan. Lalu yang kedua itu adalah floor. Lalu yang ketiga itu adalah verbs. Lalu yang keempat itu adalah factorial. Dan yang terakhir itu adalah app mode. Seperti ini. Nah, jadi kelima fungsi ini itu akan kita bahas di video kali ini ya. Nah, jadi kelima fungsi ini memiliki cara kerja yang berbeda-beda tentunya ya. Nah, jadi kita akan bahas satu persatu ya. Nah, tapi sebelum kita membahas fungsi-fungsi ini terlebih dahulu, kita mesti menulis import ya. Import math seperti ini. Nah, jadi ya kan apa ya? Kita mesti menulis import math seperti ini. Artinya apa? Artinya kita mengimpor sebuah pustaka atau kita sebut saja modul gitu ya kan. Modul yang ada di dalam math ini. Nah, jadi modul math ini kan isinya tuh banyak banget tuh fungsi ya kan yang bisa kita pakai. Nah, jadi kita mesti ngimport dulu nih sebelum kita bisa memakai gitu ya kan fungsi-fungsi yang ada di dalam modul math ini ya kan. Nah, gitu. Jadi kita import dulu seperti ini ya kan. Nah, terus ada dua cara ya sebenarnya ya kan untuk mengimport math ini ya kan. Nah, ini cara yang pertama ini sangat-sangat simple. Jadi kita cukup tulis import math seperti ini. Lalu ya kan cara yang kedua ya kan ini kalau misalnya kita pengen penulisannya itu lebih singkat ya kan, yaitu kita bisa tulis S seperti ini ya kan, as M misalnya. Nah, jadi ya kan formatnya begini ya kan, kita import math as ya kan. Nah, terus setelah itu ya kan kita tulis nama variabel gitu ya kan. Nama variabel tertentu ya kan, misal M ya kan. Nah, gitu. Jadi nanti kalau misalnya kita menulis seperti ini, itu penulisannya lebih singkat, ya kan? Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, nanti akan kita bahas ya. Nanti saat kita sambil praktik nanti ya kan akan kita bahas. Nah, untuk sementara ya kan untuk menghindari kebingungan kita pakai yang biasa aja, bukan pakai yang ASM ini. Kita pakai yang import math ini aja ya kan. Nah, setelah kita menulis seperti ini, baru deh ya kan kita bisa gunakan satu persatu. Misal kita mulai dari sel dulu ya, tadi sel ya yang pertama tadi, ya kan. Nah, jadi ya kan cara menulisnya ya kan seperti ini ya kan, formatnya ya maksudnya. Itu adalah math titik, lalu setelah itu fungsi apa yang ingin kita pakai. Nah, fungsi yang ingin kita pakai, misalnya tadi sel. Nah, seperti ini.
Nah, tulis sel seperti ini. Lalu kita buka kurung, ya kan, seperti ini. Lalu kita tuliskan bilangan yang ingin kita proses, misalnya 15,6 misalnya. Nah, gitu. Nah, jadi sel ini nih apa sih fungsinya? Nah, jadi fungsi dari sel ini itu adalah membulatkan ke atas, ya kan? Nah, gitu, ya kan? Jadi misalnya ini 15,1, ya. Nah, padahal ya kan kalau kita bulatkan itu harusnya kan 15 ya kan? Karena 15,1 itu lebih dekat ke lebih dekat ke 15 gitu, ya kan? Bukan ke 16. Tapi kalau covernya kalau kita pakai sel, ya, kalau kita pakai sel maka dia secara otomatis jadi 16, ya kan? Jadi dia tuh bukan dibulatkan ke bawah, tapi dia benar-benar mutlak dibulatkan ke atas, ya kan? Berapapun nilainya pokoknya dibulatkan ke atas pokoknya. Nah, itulah sel, ya kan? Nah, sekarang kita akan coba lihat, ya kan, berapa nilainya. Tuh, nilainya tuh pasti dibulatkan ke atas gitu, ya kan. Jadi dia nggak peduli, cuma 15,1 kok, ya kan, ngapain gitu loh, ya kan, dibulatkan ke atas gitu loh, ya kan, nggak peduli, ya kan, dia akan tetap bulatkan ke atas gitu, ya kan. Nah, itu loh kalau sel. Nah, terus ya kan yang kedua itu adalah floor. Nah, kalau floor ini kebalikannya, ya kan, dia tuh pasti secara mutlak dia itu akan membulatkan ke bawah. Nah, gitu. Jadi kalau sel itu membulatkan ke atas, nah kalau floor itu dia membulatkan ke bawah, ya kan? Nah, misalnya di sini 15,9. Nah, ini harusnya paling deket tuh ke 16, ya kan? Nah, 15,9 itu paling deket tuh ke 16, bukan ke 15. Tapi karena dia pakai floor, dia secara otomatis dia bakal dibulatkan paksa ke 15 gitu, ya kan? Nah, kita lihat tuh jadi 15, ya kan? Nah, padahal kan 9, komanya 9 gitu, ya kan? Nah, gitu, ya kan? Nah, ini juga, ya kan, ini komanya 1, ya kan? Tapi dibulatkannya ke atas. Ini malah ke bawah, gitu, ya kan? Nah, itulah floor. Jadi, floor itu dia ke bawah, sel itu ke atas, ya. Nah, intinya seperti itu. Terus yang ketiga, tadi apa ya? Oh ya, VEBS ya. Kalau nggak salah VEBS yang ketiga. Nah, kalau VEBS ini, ya kan, dia tuh akan akan membuat sebuah bilangan itu menjadi absolut gitu, ya kan. Nah, misalnya di sini kita punya bilangan min 20. Nah, dia bakal otomatis jadi 20, bukan min 20 lagi, ya kan. Nah, gitu. Jadi semua bilangan negatif itu bakal jadi positif semuanya, ya kan. Nah, jadi ya kan itulah fungsi dari VEBS. Nah, terus bedanya apa dengan fungsi bilangan yang sudah pernah kita bahas sebelumnya? Kan kita ada tuh, ya kan, ngebahas tentang fungsi F seperti ini, ya kan. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ada kan, ya kan, kita membahas tentang fungsi F itu. Nah, apa bedanya dengan VEBS ini? Nah, bedanya tuh gini, ya kan. Nah, kalau VEBS itu, ya kan, nggak bisa diterapkan ke bilangan kompleks. Nah, gitu. Nah, sedangkan kalau apps, ya, yang pernah kita pelajari sebelumnya, ya kan, yang kayak gini, ya. Nah, yang kayak gini nih. Nah, itu tuh bisa, ya kan, untuk bilangan kompleks. Nah, bilangan kompleks itu gimana? Nah, bilangan kompleks itu buat teman-teman yang mungkin pernah eh, belajar matematika lanjut, ya kan, mungkin teman-teman akan ketemu dengan materi bilangan kompleks. Nah, bilangan kompleks itu kayak apa ya? Seingatku ya, aku juga pernah belajar bilangan kompleks itu kurang lebih di belakangnya itu ada apa ya? Ada huruf i-nya seperti ini ya. Nah, jadi kayak apa ya? Bilangan kita sebut saja bilangan imajiner seperti ini ya. Ya kan? Nah, kita sebut saja bilangan imajiner, ya kan, 7i seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti itu sedikit gambaran tentang bilangan kompleks. Nah, itu seingat aku saja ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang lebih tahu tentang bilangan kompleks, mungkin teman-teman bisa sharing aja di kolom komentar agar kita semua bisa belajar lebih banyak ya, mendapatkan pengetahuan lebih ya. Oke, jadi seperti itu untuk VEBS.
Jadi ya kan ini kita lihat ya kan nilainya tuh min 20. Nah, karena dia pakai VABS ya kan dia jadi 20 ya kan. Nah, kita lihat dia jadi 20 positif. Dan oh ya di sini ya kan dia mengembalikan nilai berupa float seperti ini ya. Nah, mungkin ya kan ini jadi salah satu perbedaan antara VABS dengan EVS biasa ya kan. Nah, kalau VABS ini dia bakal mengembalikan nilai berupa float atau bilangan yang desimal ya. Nah, tapi kalau EVS yang biasa ya kan kalau nggak salah itu integer aja, bilangan bulat. Nah, kita lihat tuh bilangan bulat ya kan kalau kita pakai EVS. Nah, tapi kalau kita pakai VABS itu dia jadi desimal. Nah, mungkin ini salah satu perbedaan nih ya kan, perbedaan yang paling jelas antara VABS dengan EVS biasa ya kan. Nah, kalau VABS ini dia bakal mengembalikan nilai desimal. Dia nilainya tuh tipenya tuh float, bukan integer atau bilangan bulat. Nah, seperti itu ya. Nah, ini untuk VABS. Nah, terus yang keempat itu ada apa ya tadi? Oh iya, faktorial ya. Ada faktorial. Nah, jadi faktorial ini ya kan fungsinya adalah untuk menghitung faktorial dari nilai yang kita input ya kan. Nilai yang kita tulis di sini. Misalnya faktorial 5 berarti 120 ya kan, karena 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 itu hasilnya adalah 120. Nah, kita lihat di sini. Nah, 120 hasilnya. Nah, gitu ya. Tapi kalau kita coba kalau kita 6 pakai 6 berarti 720. Nah, begitu ya. Tapi aku penasaran gimana kalau kita pakai bilangan real, misalnya 5,5. Kira-kira seperti apa ya kan hasilnya? Mari kita lihat. Dan ternyata error ya, berarti harus bilangan bulat. Nah, ini nih catatan tambahan ya, teman-teman. Untuk fungsi faktorial itu wajib bilangan bulat ya, karena di sini malah error ya kan, tuh lihat. Tuh, malah error ya di sini ya kan. Nah, jadi ya kan untuk fungsi faktorial itu harus bilangan bulat. Dilarang pakai bilangan real. Tapi kalau misalnya kita pakai bilangan real juga ya kan, tapi 5,0 misalnya. Itu kira-kira gimana? Mari kita coba. Dan ternyata tetap error. Berarti benar-benar nggak boleh pakai bilangan yang tipenya itu float gitu. Berarti benar-benar harus pakai tipe integer seperti ini ya kan. Nah, baru dia nggak error ya kan. Nah, jadi sekalian aku di sini eksperimen ya, teman-teman. Jadi sekalian aku bikin video, sekalian aku menjelaskan, sekalian juga aku bereksperimen ya, teman-teman. Oke, jadi kita have fun aja ya. Kita sekalian eksperimen bareng-bareng karena yang namanya coding itu perlu eksperimen tertentu ya kan, untuk mengulik lebih dalam tentang sintaks-sintaksnya atau aturan-aturan pada bahasa pemrograman tertentu. Contohnya di sini kita bahasa Python ya kan. Nah, kita jadi tahu ya kan dengan kita bereksperimen kita jadi tahu ya kan apa namanya hidden game-nya gitu ya kan, hidden game dari Python itu gimana ya kan. Contohnya gimana kalau faktorial ya kan, faktorial dari 5,5 misalnya ternyata error ya kan. Nah, itu salah satu hidden game yang harus kita catat ya kan. Berarti faktorial itu nggak boleh ya kan bilangan real, tapi harus bilangan bulat ya kan. Nah, seperti itu ya. Jadi kita sekalian menjelaskan ya, kita sekalian belajar ya kan, kita sekalian juga bereksperimen ya teman-teman, untuk membongkar lebih dalam tentang Python ataupun bahasa pemrograman yang kita pelajari saat ini. Oke, jadi itu untuk faktorial. Dan yang terakhir kita pakai apa ya? Oh ya, fmod ya, modulo ya kan. Nah, gitu ya kan. Nah, jadi ya kan formatnya gini ya kan, misal 5, ya kan 5,3. Nah, maka nanti keluarannya adalah 2
ya kan. Nah, artinya 5 modulo 3. Nah, kita lihat. Nah, hasilnya adalah 2, ya kan. Dan ternyata bilangan yang dikembalikan itu sama seperti VABS, ya. Sama seperti VABS, ya kan. Itu kembaliannya adalah bilangan real atau bilangan yang pakai koma, bilangan desimal, ya kan. Ternyata ya sama aja, ya kan, dengan VABS, ya kan. Nah, gitu ya. Kalau nggak salah ya, kita juga pernah mempelajari fungsi mod ini ya, fungsi modulo ini kalau nggak salah, ya kan. Kalau nggak salah kayak gini kah kalau nggak salah? Nggak ada ya. Seingat aku nggak ada sih, ya kan, kita mempelajari mod. Tapi yang jelas ya, seingat aku yang jelas yang VABS ini, ya kan, itu ada, kita pernah mempelajari apps yang biasa, ya kan, yang versi yang biasanya. Nah, kalau Fmod ini yang versi biasanya tuh kita nggak ada mempelajari ya. Dan kalau kita coba, ya kan, di sini pakai mod yang biasa, ya kan, fungsi mod yang biasa itu nggak bisa tuh, ya kan, nggak bisa, ya kan, karena nggak ada warnanya, ya kan, di tulisan modnya ini. Berarti, ya kan, kalau kita pengen modulo berarti emang harus pakai modul mat ini, berarti ya. Nah, berarti nggak ada versi biasa dari Fmod ini, ya kan. Nah, kalau VABS ini kan ada kan versi biasanya tuh yang ini, ya kan, yang apps ini. Nah, gitu ya. Nah, jadi ya kan, intinya ya, yang jelas Fmod ini dia bakal mengembalikan nilai berupa float, ya kan. Nah, tipenya tuh float, bukan tipe integer. Nah, coba kalau misalnya kita 6,3 deh. Nah, itu kira-kira hasilnya berapa nih? Nah, ternyata hasilnya tetap integer ternyata ya. Ternyata tetap maksudnya tetap float ternyata ya. Bukan integer, walaupun 0 gitu kembaliannya. Nah, kembaliannya kan harusnya 0 gitu, ya kan. Tapi tetap 0,0 gitu, ya kan. Nah, kayak gini lah pokoknya. Jadi benar-benar hasilnya tuh float gitu. Hasil kembaliannya tuh tetap float. Nah, pada akhirnya seperti itu. Oke, jadi setelah kita membahas kelima dari fungsi-fungsi tersebut, waktunya kita akan membahas tentang format import yang kedua, ya kan. Jadi ini format import yang pertama. Nah, terus ada versi yang kedua, ya kan, yang lebih memudahkan kita, yaitu as m seperti ini, ya kan. Nah, m ini itu sebenarnya bukan sintaksnya, tapi nama, ya, nama variabel. Nah, kita bisa ganti, ya kan, misal kita mau k, tapi kita mau pakai m aja karena m ini singkatan dari math, ya kan. Nah, kalau misalnya kita sudah menulis seperti ini, maka kita nggak perlu nulis math seperti ini ya, nggak perlu, tapi kita cukup tulis m seperti ini, ya. Nah, gitu. Jadi di bawahnya ini kita hapus, ya kan. Nah, seperti ini. Nah, oke. Nah, jadi kita cukup tulis m aja di sini, ya kan. Nah, gitu, ya kan. Nah, maka dia programnya akan tetap jalan. Nah, seperti ini. Nah, begitu juga kalau kita pakai variabel lain. Misal kita pakai variabel a misalnya. Ya udah, berarti kita cukup tulis a aja di sini, ya kan. A di sini, a di sini, a di sini, a di sini, a juga. Nah, udah, programnya akan tetap jalan. Tapi kalau misalnya kita pakai yang biasa, ya kan. Nah, kalau pakai import yang biasa, maka math-nya tuh harus kita tulis, ya kan. Gak bisa kita gantikan dengan variabel lain, gitu, ya kan. Nah, nanti dia bakal error. Jadi kita mesti pakai as, terus nama variabelnya apa, ya kan. Kalau misalnya a, ya kan, maka di sini a juga, ya kan. Semuanya a, ya kan. Nah, pokoknya ya kan di sini. Tapi kalau misalnya m, ya kan, maka semuanya m, ya kan, di sini, ya kan. Nah, yang bagian sini nih, bagian sini harus m semua, ya kan, pokoknya ya. Nah, jadi disesuaikan dengan nama variabel yang ada di sini. Oke, jadi aku rasa segitu saja pembahasan kita tentang modul math ya, part pertama ya. Nanti kita akan lanjutkan ke part kedua ya. Di bagian berikutnya itu masih ada 5 fungsi yang akan kita bahas ya. Nah, jadi kita akan bahas di video berikutnya saja, ya kan. Kita akan bagi menjadi 2 bagian saja videonya. Oke, jadi aku minta maaf jika di video kali ini aku terasa kurang maksimal dalam menjelaskannya ya.
Nah, aku ucapkan terima kasih buat teman-teman semua ya, tak lupa ya, kepada teman-teman semua yang sudah mau menonton video ini sampai selesai ya. Dan yap, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah.